Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Dwi Tegar, NIM 205111501, Prodi Teknik Mesin 1B. Saya akan mempresentasikan UAS Pancasila, menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Konsep Pancasila sebagai sistem filsafat. Apakah Anda sering mendengar istilah filsafat diucapkan seseorang? Atau mungkin Anda sering mengucapkannya. Namun, apakah Anda mengerti dan paham apa yang dimaksudkan dengan filsafat itu? Berikut pernyataan yang memuat istilah filsafat sebagai berikut. Sebagai seorang pedagang, filsafat saya adalah meraih keuntungan sebanyak-banyaknya. Saya sebagai seorang prajurit TNI, filsafat saya adalah mempertahankan tanah air Indonesia ini dari serangan musuh sampai titik darah terakhir. Pancasila merupakan dasar filsafat negara yang mewarnai seluruh peraturan hukum yang berlaku. Berdasarkan ketiga pernyataan di atas, maka Anda tentu dapat membedakan bunyi pernyataan tersebut. Beberapa pengertian filsafat berdasarkan watak dan fungsinya sebagaimana yang dikemukakan Titus, Smith, dan Nolan sebagai berikut. Filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. Arti informal. 2. Filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat dijunjung tinggi. Arti formal. 3. Filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan. Arti komprehensif. 4. Filsafat adalah analisa logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep. Arti analisis linguistik. 5. Filsafat adalah sekumpulan problematik yang langsung mendapat perhatian manusia dan dicarikan jawabannya oleh ahli-ahli filsafat. Arti aktual fundamental. Berdasarkan uraian tersebut, maka pengertian filsafat dalam arti informal itulah yang paling sering dikatakan masyarakat awam. Sebagaimana pernyataan pedagang dalam butir 1, pernyataan prajurit butir 2, dan pernyataan wakil rakyat butir 4. Ketiga butir pernyataan tersebut termasuk dalam kategori pengertian filsafat dalam arti informal, yakni kepercayaan atau keyakinan yang diterima secara tidak kritis. Adapun pernyataan butir 3 merupakan suatu bentuk pernyataan filsafat yang mengacu pada arti komprehensif. Hal ini disebabkan oleh pernyataan Pancasila merupakan dasar filsafat negara yang mewarnai seluruh peraturan hukum yang berlaku. Mengacu pada arti komprehensif atau menyeluruh, yaitu seluruh peraturan yang berlaku di Indonesia harus berdasarkan diri pada Pancasila. Pengertian filsafat butir 4. Sebagai analisa logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep, lebih mengacu pada upaya untuk melakukan klarifikasi, yaitu menjelaskan arti istilah dan pemakaian bahasa dalam berbagai bidang kehidupan. Titus, Smith, dan Nolan 1984-13. Dalam hal ini, filsafat dapat menjadi sarana berpikir kritis untuk memahami makna suatu ungkapan. Misalnya, pernyataan Voltaire yang berbunyi, manusia mengorbankan separuh hidupnya untuk mencari uang, sedangkan separuh waktu lainnya justru manusia mengorbankan uang untuk meraih kembali kesehatan. Hadirman 201110. Analisis atas pernyataan Voltaire itu menunjukkan bahwa suatu hal yang dilakukan kebanyakan manusia modern itu sia-sia. Hal ini terjadi karena tujuannya hanya untuk menumpuk kekayaan dengan memforsir tenaga dan pikiran. Tentu saja, hal ini sangat berisiko terhadap kesehatan. Padahal, biaya kesehatan itu mahal sehingga merampas kembali dan menghilangkan hasil yang diperoleh. Pengertian filsafat butir 5. Sekumpulan problematik yang langsung mendapat perhatian manusia dan dicarikan jawabannya oleh para ahli filsafat, lebih mengacu pada persoalan-persoalan yang mendalam dari eksistensi manusia. Titus, Smith, dan Nolan 1984-13. Misalnya, apakah kebenaran itu? Apakah keadilan itu? Persoalan-persoalan tersebut menyita sebagian besar waktu para pemikir, termasuk pemikir bangsa Indonesia. Patung yang dibuat oleh Auguste Rodin menggambarkan tentang Wishman. Artinya, manusia sebagai makhluk hidup yang arif atau bijaksana melalui proses berpikir dan berkontemplasi.
Patung Soekarno sedang duduk di taman rumah pengangsingan di ND, menggambarkan ia sedang memikirkan dan merenungkan masa depan bangsa Indonesia. Hasil pemikiran dan perenungan itu adalah Pancasila sebagai dasar negara dan filosofische Grundlagen. Mengapa Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat? Ada beberapa alasan yang dapat ditunjukkan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pertama, dalam sidang BPUPKI 1 Juni 1945, Soekarno memberi judul pidatonya dengan nama Filosofische Grundlagen daripada Indonesia Merdeka. Adapun pidatonya sebagai berikut. Paduka Tuan Ketua yang Mulia, saya mengerti apa yang Ketua kehendaki. Paduka Tuan Ketua minta dasar, minta Filosofische Grundlagen, atau jika boleh memakai perkataan yang muluk-muluk. Paduka Tuan Ketua yang Mulia minta suatu Weltanschauung, di atas mana kita mendirikan negara Indonesia itu. Soekarno 1985-7. Nur Bakri menjelaskan bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan hasil perenungan yang mendalam dari para tokoh kenegaraan Indonesia. Pancasila sebagai dasar filsafat negara, filosofis Grundlagen, nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam sila-sila Pancasila mendasari seluruh peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Kedua, Pancasila sebagai Weltanschauung. Artinya, nilai-nilai Pancasila itu merupakan sesuatu yang telah ada dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia, yang kemudian disepakati sebagai dasar filsafat negara, filosofis Grundlagen. Weltanschauung merupakan sebuah pandangan dunia, world view. Sekian, terima kasih presentasi yang saya sampaikan.